siang Ibu Iren. Iya, Kami selamat dari siang. kami dari IKIP Siliwangi. Tujuannya di sini untuk observasi terkait dengan pengelolaan bimbel di Kumon. Untuk langsung ke pertanyaan Ibu boleh? Boleh silakan. Jadi yang pertama, program apa saja yang ditawarkan di Kumon ini, Bu? Lalu apa sih ciri khas pembelajaran di Kumon itu? Ya. Oke. Jadi kalau di Kumon itu kita ada 2 subjek, ada matematika dan bahasa Inggris, ya. Nah, untuk ciri khasnya sendiri, Kumon itu menganut pembelajaran metode belajar perorangan. Jadi anak yang datang ke Kumon itu mereka akan belajar sesuai kemampuannya. Jadi ada placement test juga. Nanti jadi anak-anak itu nggak langsung sesuai pelajaran sekolah. Jadi walaupun anaknya udah pas 3 SD, tapi ternyata kalau evaluasinya fondasi dasarnya kurang bagus, misalnya penjumlahan pengurangan kurang lancar nih, padahal pas 3 kan mungkin udah perkalian pembagian ya. Nah, tetap di Kumon akan mulai dari level yang memang sesuai kemampuannya. Jadi bisa diulang dulu materi yang dia sebelumnya gitu. Gitu. Berarti Bu kalau misalnya siswa yang sudah mampu bisa juga ya dia belajar yang lebih lagi. Betul. Jadi nanti kenaikan level itu tergantung anaknya. Jadi nanti anak yang udah bisa dia bisa maju duluan. Tapi anak yang belum lancar dia bisa mengulang dulu sampai dia benar-benar lancar. Jadi ibaratnya setiap anak punya kecepatan belajar masing-masing. Jadi nggak akan ada yang ngerasa oh diseret-seret atau terlalu cepat atau terlalu lambat seperti itu. Dan jadinya anak juga nantinya bisa belajar di atas tingkatan sekolahnya. Oh iya betul ya Bu. Berarti memang betul-betul personal banget ya gimana kemampuan anaknya sendiri. Betul. Berarti satu siswa itu satu guru ya Bu ya? Sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga. Jadi di kelas itu kita sistemnya bisa beberapa siswa barengan, tapi mereka itu bisa belajar level yang berbeda-beda. Nah, jadi pengajar dan pembimbingnya itu bisa beberapa orang dalam satu kelas kita satuin. Misalnya untuk subjek matematika itu ada berapa orang, subjek bahasa Inggris ada berapa orang. Nah, nanti pengajarnya itu yang mengobservasi. Jadi setiap anak itu progresnya udah sampai di mana, kemampuannya sampai di mana, kesulitannya ada di mana. Jadi bimbingannya akan dilakukan perorangan. Jadi bisa satu pengajar itu langsung menangani beberapa anak. Gitu bisa ya. Jadi kurikulum di Kumon itu mengacu ke kurikulum nasional atau tidak? Enggak. Jadi kita kan ada di 50 negara lebih dan itu di semua negara materinya sama. Jadi memang Kumon itu hanya mengambil materi intisarinya aja, matematika terutama, untuk bisa nanti anaknya itu tetap mandiri sampai ke pelajaran SMA. Bahasa Inggris juga sama. Jadi materinya disusun supaya si anak itu nantinya bisa belajar bahasa Inggris secara sistematis. Jadi sama sekali nggak ngelihat buku materi di sekolah, walaupun sebenarnya hampir mirip ya. Kan kalau matematika juga intinya itu ya. Cuma memang kita nggak 100% apa yang dipelajari di sekolah dibahas lagi di Kumon, enggak gitu. Jadi asal mungkin kita mikirnya oh intinya dia bisa, nanti di sekolah juga dia bisa ngikutin ya, karena kan logika dasarnya udah kebentuk ya. Ya Bu. Jadi sebetulnya metode yang membedakan metode Kumon sama metode bimbel yang lain itu gimana Bu? Apa sih bedanya? Bedanya gini, kalau misalnya bimbel lain kan rata-rata mengikuti pelajaran sekolah ya. Jadi misalnya oh anaknya kelas 3 ya udah belajar pelajaran kelas 3. PR-nya apa, ulangannya apa, mungkin membahas materi itu. Nah, kalau di Kumon kita enggak. Kita fokus ke skill anaknya. Jadi kita ingin supaya si anak itu punya skill yang nantinya dia bisa belajar mandiri. Jadi kita intinya memandirikan anak, memulai dari materi yang memang dianya mampu gitu awalnya. Berarti kalau misalnya guru, strategi yang diterapkan guru saat membelajarkan siswanya itu gimana Bu kalau di kelas? Kalau kita sih sebenarnya sistem belajar mandiri. Jadi di materi Kumon, di worksheet-nya, di lembar soalnya memang udah disusun sistematis dan dilengkapi contoh soal. Sehingga pada saat anak belajar kan dia akan naik level sesuai kemampuannya. Jadi ibaratnya oh pas dia mengerjakan suatu materi itu memang kemampuannya sudah ada. Jadi kita tinggal mengarahkan ke contoh soal supaya dia tuh bisa memahami step-stepnya gitu. Jadi kita lebih ke membimbing ya. Iya, nggak langsung dari awal oh diajarin gini enggak, tapi anaknya coba dulu sendiri belajar dari contoh soal. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa, gurunya membimbing baru gitu membimbing, ya. butuhnya apa gitu. Jadi seminimal mungkin lah supaya anak tetap belajarnya mandiri. Terus saya lihat Bu kalau misalnya di Kumon itu bisa dari usia prasekolah ya Bu ya? Betul ya. Itu tuh ada matematika sama bahasa Inggris juga? Iya. Oh, iya.
terkait biaya masuk ke Kumon gitu berapa ya Bu? Jadi kalau biaya itu beda-beda tergantung areanya ya. Kalau di Jawa Barat sendiri kita 420.000 uang les untuk TK SD. Kalau untuk SMP SMA 470. Nah, pada saat pertama daftar pun ada uang pendaftaran satu kali di awal 280.000. Jadi anak disesuaikan aja, mereka udah dapat les seminggu 2 kali, dapat latihan juga untuk setiap hari di rumah. Jadi kayak kita bikinin program buat belajar nggak cuma di kelas tapi di rumah juga. Ada yang menarik sih Bu yang coba gratis itu tuh gimana ya Bu? Ya, jadi coba gratis itu memang program nasional ya, jadi se-Indonesia itu serentak. Jadi kita biasanya di bulan tertentu setahun ada 3 kali itu menawarkan selama 2 minggu anak boleh mencoba belajar di Kumon secara gratis. Jadi nggak usah melakukan pendaftaran dulu, bayar dulu. Jadi setelah mereka merasakan oh begini loh belajar di Kumon ternyata gitu ya, orang tua juga tahu sistem belajarnya, setelah itu baru mereka mendaftar. Menarik banget ya kayak gini. Bisa coba dulu baru kalau udah merasa oh ya manfaat banget nih belajar di Kumon, cocok, jadi langsung baru dilanjut. Oke Bu, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk observasi di sini. Sama-sama, Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.